Haleluya, Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan beberapa saat yang lalu saya ada lihat satu postingan dari Grace Natali yang saya pikir ini menarik sekali untuk kita bahas pada sesi ini, seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Jadi dalam video ini Grace Natali menunjukkan ada satu gereja, ada satu masjid itu berdampingan. Nah, bagi saya secara pribadi ini tentu sesuatu yang luar biasa dan patut untuk diapresiasi sebagai contoh untuk tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Namun Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di layar ataupun di screen teman-teman ya, di sini ada satu komentar dari netizen yang kemudian menarik perhatian saya, yang mana namanya adalah Melva75. Dia menuliskan, bagus juga videonya, tapi kejauhan katanya Mbak Grace mainnya. Ya, coba main ke Bekasi, lihat gimana susahnya mendirikan gereja. Nah, ini Bapak Ibu ya komentarnya, lihat susahnya bagaimana mendirikan gereja. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya memang tidak tinggal di Bekasi, saya tidak tahu situasi di sana seperti apa, tetapi mohon kiranya Bapak Ibu dan teman-teman berkenan membantu kita ya, membantu saya, apakah situasi beragama di kota yang disebutkan oleh Kak Melva ini benarkah seperti itu atau bagaimana, dan mengapa saya membahasnya pada kesempatan ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingat ya, sekitar 2-3 kali saya sudah sampaikan bahwa bila mana ada teman-teman ataupun Bapak Ibu yang mana di daerahnya kesulitan beribadah ataupun juga kesulitan mendirikan gereja, mohon disampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan lihat membahasnya menjadi satu sesi supaya kita sama-sama bersuara dan menyampaikan kepada pemerintah ya, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran ya sebagai presiden dan wakil presiden. Kita berharap agar beliau-beliau ini benar-benar memberikan perhatian perihal toleransi di bangsa kita Indonesia. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu saya membahasnya pada satu sesi di kesempatan ini supaya kita sama-sama mengetahui kira-kira saudara-saudara kita yang tinggal di kota Bekasi ini seperti apa mereka di sana. Apakah mereka bisa mengekspresikan kebebasan beragama tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan, ataukah bagaimana? Jadi karenanya mohon kiranya teman-teman yang mengetahui situasi di Bekasi ataupun yang tinggal di sana kiranya berkenan membantu ya, menyampaikan informasi keberagaman ya, kehidupan keagamaan saudara-saudara kita yang beragama Kristen di sana. Jadi terima kasih sebelumnya bila mana teman-teman mau berbagi kabar, mau berbagi informasi perihal yang ada di Bekasi sebagaimana disampaikan oleh siapa tadi namanya, Melva ya, Melva75 teman-teman. Jadi ini saya tidak menyimpulkan mengenai kondisi di sana, tetapi ini komentar yang disampaikan dan untuk memastikan ya, mari sama-sama kita berbagi informasi perihal yang ada di sana, kira-kira seperti apa suasananya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini ada komentar dari netizen ya. Di Lampung ada masjid dan gereja yang berhadapan di dekat tikungan Ramayana Pasar Tengah dan di Bambu Kuning ya. Luar biasa ya, berarti kehidupan toleransinya baik Bapak Ibu ya teman-teman ya. The Real Indonesia ya, dari zaman dulu ya begini ya Bu seharusnya. Lalu kemudian pagi ya, Sis Grace udara dingin ya, jaga kesehatan, God bless you katanya. Nah teman-teman dan Bapak Ibu, apapun itu yang menjadi reaksi dan opini dari netizen, bagi saya secara pribadi itu sesuatu yang sangat lumrah sekali. Namun mari Bapak Ibu semua ya, kita terus menyuarakan perihal toleransi ini, karena sebenarnya saya sudah beberapa kali juga menyampaikan bahwa di tengah-tengah ya kebebasan beragama di Indonesia ini ada daerah yang bagus suasananya, tapi ada juga yang tidak Bapak Ibu. Jadi Indonesia ini kan luas ya, negara kepulauan. Jadi tidak semua pulau ya, tidak semua wilayah, tidak semua kota, tidak semua kabupaten, tidak semua provinsi kehidupan beragamanya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Di beberapa itu baik-baik saja Bapak Ibu ya, luar biasa toleransi di sana. Namun di beberapa daerah juga cukup dan bahkan bisa dianggap sangat memprihatinkan ya. Seperti yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya beberapa waktu yang lalu, yang mana beliau ya dalam sebuah video menyampaikan secara khusus kepada Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian perihal toleransi, karena sejak beliau dilantik saja sudah ada katanya 3 kali pelarangan ataupun pembubaran kegiatan peribadatan umat Kristen. Dan kondisi ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa memang situasi toleransi yang sedang berlangsung di bangsa kita di Indonesia itu untuk beberapa daerah dalam kondisinya yang sangat memprihatinkan. Ya, bayangin saja Bapak Ibu ya, ini tidak bisa kita abaikan sebenarnya. Ini mendesak sekali untuk diberikan perhatian oleh pemerintah. Sekarang ini ya,
pelaku-pelaku intoleransi itu bukan lagi semata-mata di kalangan masyarakat, bukan lagi semata-mata oleh masyarakat awam yang melakukannya, tetapi bahkan sudah ada RT yang melakukannya, sudah ada ASN yang melakukannya. Jadi situasinya itu tidak dalam kondisi sedang baik-baik saja. Situasinya ini tidak dalam keadaan, oh tidak apa-apa, toleransi di bangsa kita di Indonesia fine-fine aja. Tidak demikian Bapak Ibu. Jadi kondisinya itu memang membutuhkan perhatian, tindakan yang serius dan cepat-tepat dari pemerintah. Nah itu yang kemudian selama ini juga kerap kali disuarakan oleh abang kita, ya saudara kita Bang Permadi Arya, dan itu sebabnya luar biasa sekali beliau ini juga Grace Natali ya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat juga Grace Natali salah satu politikus ya yang memberikan perhatian perihal tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia. Memang beberapa waktu belakangan sudah agak kurang Grace Natali berbicara perihal toleransi, ya mungkin karena beliau sekarang juga ya sibuk atau bagaimana, tetapi yang paling konsentrasi dan konsen ya menyampaikan perihal toleransi ini adalah Bang Permadi Arya. Itu sampai saat ini Bapak Ibu luar biasa beliau itu ya. Bahkan video-videonya itu memaparkan perihal pelarangan ibadah, pembubaran ibadah ya. Wah, luar biasa sekali itu ya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mari terus berdoa bagi kelancaran peribadatan, kebebasan beragama di bangsa kita Indonesia. Dan mengenai tadi yang disampaikan oleh saudari kita yang bernama Marve ya, siapa tadi namanya beliau itu teman-teman ya, namanya adalah, coba saya lihat ya ke atas ini, tadi namanya Melva ya, bukan Marve, Melva 75. Jadi dia ini yang menyampaikan keresahannya ya perihal intoleransi yang terjadi di kota atau mungkin di daerah ia tinggal. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita terus sampaikan dan suarakan agar ini benar-benar bisa mendapatkan perhatian ya. Kalau benar di sana kebebasan beragama tidak dalam kondisi baik-baik saja, masih dalam kondisi sulit, jadi mari kita bersuara bersama-sama, sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga Pak Gibran untuk turun tangan memberikan perhatian perihal hal ini. Apalagi kan di kabinetnya Pak Prabowo ini kan ada utusan khusus presiden ya, yang sekarang yang membidangi keagamaan. Memang itu sudah mengundurkan diri, yaitu Gus Miftah, dan kemarin juga ada seruan harapan dari Bang Permadi Arya untuk Pak Prabowo kiranya mempertimbangkan untuk mengangkat Pak Dharma Pongrekun sebagai utusan khusus yang membidangi keagamaan dan sarana keagamaan ya, perihal toleransi ini Bapak Ibu ya. Nah luar biasa nantinya apakah usulan-usulan yang disampaikan sedang diupayakan oleh Bang Permadi Arya ini akan dipertimbangkan oleh Bapak Presiden Prabowo, ya tentu saja kita berharapnya demikian. Jadi mari Bapak Ibu terus berharap ya, apalagi kita ini memasuki Natal, mari terus mendoakan saudara-saudara kita yang di daerahnya masih sulit untuk beribadah. Semoga Tuhan yang campur tangan dan pemerintah tergerak hatinya untuk memudahkan dan memberikan keleluasan ya kepada warganya yang berhak untuk melakukan kegiatan peribadatan, karena beribadah beragama ini adalah hak ya yang melekat pada diri tiap-tiap warga negara di bangsa kita Indonesia.